Upaya Amerika Serikat untuk mendorong perdamaian dengan Iran justru mendapat respons keras dari Teheran. Proposal perdamaian yang diajukan Washington dinilai tidak realistis dan lebih menyerupai kepentingan politik Amerika dibanding solusi nyata bagi konflik yang sedang berlangsung. Kritik tajam itu datang dari sejumlah pejabat tinggi Iran. Juru bicara Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Rezai'i, menilai isi proposal tersebut tidak mencerminkan realitas di lapangan. Ia menyebut dokumen itu lebih menyerupai daftar keinginan Amerika Serikat ketimbang sebuah kesepakatan damai yang rasional. Proposal tersebut diketahui berisi rencana penghentian konflik bersenjata untuk sementara waktu selama 30 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga pembahasan mengenai program nuklir Iran dan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Pemerintah AS berharap skema tersebut dapat menjadi pintu masuk menuju negosiasi yang lebih luas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya juga menyatakan optimisme terhadap proses negosiasi tersebut. Namun di sisi lain, ia sempat mengeluarkan ancaman serangan udara apabila Iran menolak kesepakatan yang ditawarkan Washington. Kombinasi antara ancaman militer dan tawaran damai inilah yang kemudian memicu skeptisisme dari Teheran. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakr Kalibaf bahkan melontarkan kritik lebih keras. Ia menyindir pemberitaan media barat yang menggambarkan proses perdamaian seolah sudah berada di depan mata. Menurutnya, narasi tersebut hanyalah bagian dari operasi propaganda setelah Amerika Serikat gagal mencapai tujuan militernya di kawasan. Pernyataan Iran ini memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi tidak lagi sekadar perang militer, tetapi juga perang informasi dan pembentukan opini global. Teheran menilai media barat memainkan peran penting dalam membangun persepsi internasional yang menguntungkan Washington. Dalam konteks ini, proposal damai dipandang bukan semata-mata langkah diplomasi, tetapi juga alat untuk membentuk citra politik Amerika Serikat di mata dunia. Pandangan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam berbagai konflik modern, perang narasi memang menjadi bagian penting dari strategi geopolitik. Informasi, framing media, hingga propaganda digital kini memiliki pengaruh yang hampir setara dengan kekuatan militer di lapangan. Bahkan dalam konflik Iran terbaru, gelombang misinformasi dan propaganda digital dilaporkan meningkat drastis di media sosial internasional. Berbagai video AI, informasi palsu, dan klaim yang belum terverifikasi tersebar luas dan membentuk persepsi publik global mengenai perang tersebut. Karena itu, respons Iran terhadap media barat sebenarnya mencerminkan kekhawatiran yang lebih besar, bahwa opini internasional sedang diarahkan untuk menempatkan Iran sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah dalam konflik. Di sisi lain, tekanan terhadap Iran juga datang dari Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut mendesak Washington agar memastikan seluruh uranium yang diperkaya Iran dikeluarkan dari wilayah negara tersebut sebagai bagian dari syarat perdamaian. Namun bagi Teheran, tuntutan seperti itu justru memperkuat keyakinan bahwa proposal Amerika Serikat tidak dibangun atas dasar kesetaraan, melainkan tekanan politik dan kepentingan strategis Barat. Meski demikian, pasar global mulai menunjukkan respons positif terhadap kabar potensi gencatan senjata. Harga minyak dunia sempat turun tajam setelah muncul laporan mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan sementara antara kedua pihak. Ini menunjukkan bahwa dunia internasional sangat berharap konflik segera mereda. Sebab perang Iran tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga memengaruhi stabilitas energi, perdagangan global, hingga keamanan geopolitik internasional. Kini situasi memasuki fase yang lebih rumit. Bukan hanya soal apakah perang akan berhenti, tetapi juga siapa yang mampu mengendalikan narasi tentang perang itu sendiri. Pada akhirnya, konflik Iran-AS bukan lagi sekadar benturan senjata dan diplomasi. Ia telah berkembang menjadi pertarungan persepsi global, di mana media, propaganda, dan opini publik menjadi senjata yang sama pentingnya dengan rudal dan kapal perang.